Di sini, saya akan menjelaskan mengenai laporan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Di sini, saya akan menjelaskan 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian harga pokok produksi dan juga harga pokok penjualan. Yang kedua, mengapa perhitungan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan perlu dilakukan. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menghitung harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Apa itu harga pokok produksi? Harga pokok produksi atau cost of goods manufacture adalah semua biaya untuk membuat satu unit barang jadi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Apa itu harga pokok penjualan? Harga pokok penjualan adalah perolehan atau pendapatan dari barang yang dijual oleh suatu perusahaan atau intensitas usaha. Apa sih perbedaannya antara harga pokok produksi dengan harga pokok penjualan? Jadi, harga pokok produksi adalah harga yang mencakup semua biaya yang diperlukan untuk memproduksi barang. Sementara, harga pokok penjualan mencakup harga pokok produksi yang ditambah dengan keuntungan yang diinginkan dari penjualan. Nah, mengapa perhitungan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan perlu dilakukan? Harga pokok produksi dan juga harga pokok penjualan perlu dilakukan agar kita bisa mengukur biaya sebenarnya dalam memproduksi barang dagangan yang dibeli pelanggan untuk periode tertentu. Kita juga bisa memberikan bantuan guna mendekati harga yang dapat dicapai untuk menilai harga-harga yang dapat dicapai atau ditawarkan dari pendirian ekonomi perusahaan itu sendiri. Ya, bagaimana sih cara menghitung harga pokok produksi dan juga harga pokok penjualan? Yang pertama, kita akan menghitung harga pokok produksinya terlebih dahulu. Sebagai contoh adalah kita harus menentukan biaya bahan bakunya. Berikut ini biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk memproduksi ayam geprek pada bulan April 2024. Mari kita lihat di tabel. Untuk memproduksi ayam geprek pada bulan April, maka dibutuhkan 130 kg ayam dengan harga 27.000 per kilonya. Maka, dalam 1 bulan, kita membutuhkan 130 kg dikalikan 27.000 yang menghasilkan total harga 3.510.000 dalam 1 bulannya. Begitupun tepung. Dalam 1 bulan, kita membutuhkan 26 kg tepung dengan harga satuannya adalah 15.000. Maka, di dalam 1 bulan itu membutuhkan 26 tepung dikalikan harga satuannya yaitu 15.000 sehingga menghasilkan total harga 390.000. Begitupun perhitungan minyak goreng, bumbu ayam, dan juga sambal. Dari total harga semua biaya bahan baku mulai dari ayam, tepung, minyak goreng, bumbu ayam, dan juga sambal dijumlahkan menjadi satu sehingga menghasilkan biaya bahan baku per bulannya adalah 7.140.000. Yang kedua, kita menentukan biaya bahan penolong. Berikut ini biaya bahan penolong yang dikeluarkan untuk memproduksi ayam geprek bulan April 2024. Mari kita lihat di tabel. Biaya bahan penolongnya ada 3, yaitu beras, timun, dan selada. Maka, untuk memproduksi ayam geprek, memerlukan beras sekitar 78 kg, dengan harga satuannya adalah 15.000 per kilogramnya. Di dalam 1 bulan, 78 kg dikali 15.000 akan menghasilkan harga 1.170.000. Begitu juga dengan harga timun dan juga selada. Dari harga masing-masing beras, timun, dan selada dijumlahkan menjadi satu sehingga menghasilkan total biaya bahan penolong seharga 1.425.000. Yang ketiga adalah menentukan biaya tenaga kerja. Berikut ini adalah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi ayam geprek pada bulan April 2024. Gaji karyawan memasak ayam geprek yaitu 2.340.000. Yang keempat adalah menentukan biaya penyusutan. Berikut ini biaya bahan penolong yang dikeluarkan untuk memproduksi ayam geprek pada bulan April 2024 adalah, kita lihat di tabel. Yang pertama adalah kompor. Dalam 1 bulan kita memerlukan 3 buah kompor. Dengan harga satuan kompor adalah 130.000. Total harga yang harus dikeluarkan dalam 1 bulan adalah 130.000 dikali 3 unit kompor, sehingga menghasilkan harga 390.000. Kompor memiliki estimasi pakai selama 5 tahun. Penyusutan per bulannya adalah total harga per bulan yaitu 390.000
dibagi 5 tahun masa pakai, dan juga dibagi 12 bulan, sehingga menghasilkan harga per bulannya 6.500. Begitu juga dengan harga wajan, sutil, dan juga rice cooker. Untuk penyusutan per bulan, kita totalkan mulai dari kompor, wajan, sutil, dan rice cooker menjadi Rp25.111. Yang kelima adalah biaya overhead pabrik. Yang pertama adalah gas. Dalam satu bulan, kita memerlukan sekitar 9 tabung gas yang memiliki harga satuannya adalah 18.000. Maka untuk satu bulan kita akan mengeluarkan biaya gas yaitu 162.000. Begitupun harga styrofoam, kantong plastik, biaya listrik, biaya air, dan juga biaya sewa. Lalu total harga dari masing-masing unit tersebut seperti gas, styrofoam, kantong plastik dijumlahkan sehingga mendapatkan total harga 1.428.000. Untuk jumlah produk yang dihasilkan selama bulan April 2024 ini, untuk produk jadinya mengeluarkan sekitar 728 porsi. Dan produk yang masih dalam proses akhir ada 52 porsi. Di sini diketahui biaya bahan bakunya sudah terpakai 100%, biaya bahan penolongnya 100%, biaya tenaga kerjanya 80%, biaya penyusutannya 80%, biaya overhead pabriknya 50%. Cara menghitung total biaya produksi. Yang pertama adalah kita menghitung total biaya produksi yang sudah kita keluarkan, yaitu 728 porsi. Untuk yang pertama, untuk biaya bahan baku, total biaya yang dikeluarkan dalam satu bulan adalah 7.140.000. Untuk menghitung satu unitnya adalah 728 porsi produk yang sudah jadi, ditambahkan dengan 52 porsi produk yang masih dalam proses akhir, dikalikan 100% sehingga menghasilkan 780. Untuk menghitung harga per unitnya adalah 7.140.000 dibagi 780, maka akan menghasilkan 9.154 rupiah. Yang kedua, biaya bahan penolong. Dalam satu bulan kita mengeluarkan biaya bahan penolong adalah 1.425.000. Maka untuk menghitung per unitnya, kita harus menjumlahkan 728 porsi produk yang sudah jadi, ditambahkan 52 porsi produk yang masih dalam proses akhir, dikalikan 100%, menghasilkan 780 porsi, sehingga untuk menghitung per unitnya adalah 1.425.000 dibagi 780 unit, maka akan menghasilkan 1.827 rupiah. Begitupun cara menghitung biaya tenaga kerja, biaya operasional pabrik, dan juga biaya penyusutan. Lalu dari masing-masing harga per unit ditotal menjadi satu sehingga menghasilkan 15.948 rupiah. Untuk menentukan harga pokok produksi jadi, maka 728 porsi produk yang sudah jadi dikalikan dengan harga per unitnya yaitu 15.948 rupiah, maka harga pokok produksinya menjadi 11.610.026 rupiah. Kita menghitung harga pokok persediaan produksi dalam proses, yang artinya kita menghitung 52 porsi tadi yang masih dalam proses akhir. Untuk menghitungnya, kita lihat di tabel. Untuk menghitung per unitnya adalah 100% dikali 52 porsi produk yang sudah dalam proses akhir dikalikan 54.923 sehingga menghasilkan harga 476.000. Begitupun kita menentukan harga biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan juga biaya penyusutan. Lalu, dari masing-masing 5 biaya ini ditotalkan menjadi satu, maka total biaya produksi pada bulan April 2024 adalah Rp748.085. Menyusun laporan biaya produksi. Berikut adalah laporan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi ayam geprek kekinian pada bulan April 2024. Diketahui data produksi. Produk yang sudah dipasarkan ada 728 porsi, dan produk dalam proses akhir ada 52 porsi, sehingga jumlah produk yang dihasilkan dalam satu bulan adalah 780 porsi. Biaya yang dibebankan pada bulan April 2024 yaitu biaya bahan baku
dengan total harga Rp7.140.000 per bulannya. Untuk harga per unitnya adalah Rp9.154. Biaya bahan penolong dalam 1 bulan, total harga yang dikeluarkan adalah Rp1.425.000. Untuk harga per unitnya adalah Rp1.827. Begitupun biaya tenaga kerja, biaya operasional pabrik, biaya penyusutan. Untuk jumlah biaya dalam 1 bulan ditotalkan menjadi Rp15.948. Untuk perhitungan biaya, harga pokok produk yang jadi dipasarkan adalah 728 porsi dikalikan dengan Rp15.948 akan menghasilkan harga Rp11.610.26. Untuk harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, untuk biaya bahan baku dalam 1 bulan kita mengeluarkan biaya Rp476.000. Untuk biaya bahan penolong dalam 1 bulan kita mengeluarkan biaya Rp95.000. Untuk biaya tenaga kerja yang kita keluarkan dalam sebulan yaitu Rp126.486. Untuk biaya overhead pabrik, dalam sebulan kita mengeluarkan Rp49.241. Dan biaya penyusutannya adalah Rp1.357. Lalu kita totalkan dari harga pokok persediaan produk yang dalam proses akhir ini akan menghasilkan total harga Rp784.85. Untuk menentukan jumlah biaya produksi yang dibebankan pada bulan April 2024 adalah harga pokok produk yang dipasarkan dengan total harga Rp11.610.26 ditambahkan dengan total harga pokok persediaan produk dalam proses akhir yaitu Rp784.085. Sehingga total biaya produksi yang dibebankan pada bulan April 2024 adalah Rp12.580.111. Untuk menentukan harga pokok penjualan, sudah diketahui bahwa biaya bahan baku yang kita keluarkan yaitu Rp7.140.000, biaya bahan penolongnya adalah Rp1.425.000, biaya tenaga kerjanya adalah Rp2.340.000, biaya overhead pabriknya yaitu Rp1.428.000, biaya penyusutannya yaitu Rp25.111. Dari masing-masing biaya tersebut, kita totalkan menjadi satu, sehingga menghasilkan harga Rp12.358.111. Untuk perhitungan biaya tenaga kerja perharinya adalah Rp90.000. Untuk biaya harga pokok penjualan per satuan, rata-rata perharinya kita menjual 30 porsi. Untuk harga pokok penjualan persatuannya adalah Rp12.358.111 dibagi 780 porsi. 780 porsi adalah total dari penjualan per bulannya. Akan menghasilkan harga Rp15.844. Perhitungan harga jual persatuan. Laba yang kita harapkan adalah Rp3.000. Maka harga jual per porsinya adalah Rp15.844 ditambah Rp3.000. Maka total yang harus kita jual per porsinya adalah Rp18.844. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perhitungan harga pokok penjualan dan juga harga pokok produksi. Semoga perhitungan laporan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.